Gus Ikdam, seorang ustadz muda yang dikenal dengan ceramahnya yang lugas, mulai merasa gelisah ketika mendengar kabar tentang seorang wanita bernama Ningsih Tinampi. Ia sering disebut-sebut mampu melakukan penyembuhan yang dianggap tidak lazim dalam Islam. Kemampuannya yang diklaim bisa berkomunikasi dengan arwah, melihat surga dan neraka, serta mendatangkan nabi membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai kebenarannya. Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang perlu diklarifikasi dalam hal ini. Beberapa santrinya bercerita bahwa banyak orang datang ke tempat praktik Ningsih untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka yang telah berobat mengaku sembuh dari berbagai penyakit, termasuk yang oleh dokter dianggap sulit diatasi. Masyarakat pun semakin percaya bahwa kemampuan wanita itu merupakan anugerah luar biasa. Namun, di sisi lain, beberapa ulama menyebut bahwa cara-cara seperti itu berpotensi menyesatkan jika tidak sesuai dengan tuntunan agama. Sebagai seorang pendakwah, Gus Ikdam merasa memiliki tanggung jawab untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tidak ingin gegabah dalam menilai, tetapi keyakinannya terhadap ajaran Islam yang murni membuatnya tak bisa tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan informasi mengenai metode pengobatan Ningsih dari berbagai sumber. Sejumlah rekaman video dan testimoni pasiennya ia pelajari dengan seksama. Semakin ia mencari tahu, semakin banyak hal yang membuatnya bertanya-tanya. Ada kesaksian yang menyebut bahwa Ningsih bisa mengetahui hal-hal gaib, bahkan bisa berbicara dengan jin yang merasuki pasiennya. Gus Ikdam semakin penasaran, apakah ini murni ilmu pengobatan atau ada unsur lain yang tidak sesuai dengan syariat. Ia pun memutuskan untuk berdiskusi dengan beberapa ulama yang lebih senior. Di sisi lain, nama Ningsih Tinampi semakin populer. Masyarakat dari berbagai daerah rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan kesembuhan darinya. Banyak yang meyakini bahwa ilmunya merupakan karunia Tuhan, tetapi tak sedikit pula yang meragukannya. Dalam kebingungan ini, Gus Ikdam merasa perlu bertindak, bukan sekadar diam dan membiarkan masyarakat terjebak dalam ketidakjelasan. Setelah mendengar berbagai kisah mengenai metode pengobatan Ningsih Tinampi, Gus Ikdam merasa harus menggali lebih dalam sebelum mengambil kesimpulan. Ia memutuskan untuk mengunjungi beberapa orang yang pernah berobat ke sana. Beberapa dari mereka mengaku mengalami kesembuhan secara instan, sementara yang lain merasa kondisinya tidak banyak berubah. Kesaksian yang beragam ini justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Dalam sebuah diskusi dengan para santri, Gus Ikdam mengungkapkan kegelisahannya terhadap fenomena ini. Beberapa muridnya berpendapat bahwa ilmu pengobatan yang digunakan Ningsih bisa jadi merupakan bagian dari ilmu hikmah, yang memang memiliki dasar dalam ajaran Islam. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa jika seseorang mengaku bisa berkomunikasi dengan Nabi, maka itu merupakan sebuah kebohongan besar. Gus Ikdam menyimak pendapat mereka dengan penuh perhatian. Tidak hanya berbicara dengan para santri, ia juga mendatangi sejumlah ulama sepuh untuk meminta pendapat. Beberapa dari mereka menegaskan bahwa pengobatan spiritual memang ada dalam Islam, tetapi harus tetap sesuai dengan tuntunan syariat. Jika seseorang mengklaim bisa melihat alam gaib dengan jelas atau mendatangkan sosok Nabi, maka hal tersebut harus diteliti lebih lanjut agar tidak menyesatkan umat. Gus Ikdam semakin yakin bahwa ada sesuatu yang harus dibuktikan. Di tengah pencariannya, ia menemukan banyak video Ningsih Tinampi yang tersebar di media sosial. Dalam tayangan itu, terlihat ia sedang berbicara dengan entitas tak kasat mata yang diyakini sebagai jin atau roh seseorang. Pasien yang kerasukan sering berteriak histeris dan mengungkapkan hal-hal yang tak masuk akal. Gus Ikdam merasa semakin sulit memahami apakah ini benar-benar sebuah pengobatan atau hanya trik belaka untuk menarik perhatian masyarakat. Meskipun banyak orang yang memuji metode Ningsih, tak sedikit pula yang menganggapnya penuh kontroversi. Beberapa tokoh agama mulai angkat bicara, menyatakan bahwa praktik seperti ini bisa menyesatkan jika tidak dijelaskan dengan benar. Gus Ikdam pun merasa semakin tertantang untuk mencari kebenaran. Ia akhirnya memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk memahami semuanya adalah dengan bertemu langsung dengan Ningsih Tinampi dan mempertanyakan segala yang selama ini menjadi misteri. Di tengah perdebatan mengenai keabsahan metode pengobatan Ningsih Tinampi, wanita itu tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Setiap hari, rumahnya dipenuhi oleh orang-orang yang berharap mendapatkan kesembuhan. Dari yang mengalami gangguan medis hingga mereka yang merasa diganggu makhluk halus, semuanya datang dengan harapan besar. Ningsih tampak selalu percaya diri dalam setiap praktiknya, seolah-olah ia memiliki kendali penuh atas apa yang sedang terjadi.
Dalam berbagai kesempatan, Ningsih mengklaim bahwa ilmu yang dimilikinya adalah pemberian langsung dari Tuhan. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya menjadi perantara dan semua kesembuhan bergantung pada kuasa ilahi. Ia pun seringkali menantang orang-orang yang meragukannya untuk melihat sendiri bagaimana ia bekerja. Keyakinannya yang begitu besar membuat banyak orang semakin percaya bahwa ia bukan sekadar paranormal biasa. Namun, di balik kepopulerannya, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana ia bisa tahu tentang kehidupan seseorang hanya dengan melihat wajahnya? Mengapa ia bisa berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal? Dan apakah benar ia mampu melihat surga dan neraka? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui mereka yang berusaha mencari logika di balik fenomena ini. Masyarakat yang datang ke tempatnya berasal dari berbagai kalangan. Ada yang datang dengan penuh harapan, ada pula yang datang karena sekadar ingin tahu. Beberapa orang yang telah mendapatkan pengobatan mengaku merasakan perubahan signifikan, baik secara fisik maupun mental. Namun, ada juga yang merasa tidak mengalami perbaikan setelah menjalani ritual tertentu. Meskipun demikian, antusiasme terhadap metode Ningsih tidak pernah surut. Kabar mengenai kemampuannya pun terus menyebar, bahkan hingga ke luar negeri. Beberapa pasien dari negara tetangga mulai berdatangan untuk mencoba perawatan darinya. Fenomena ini membuat namanya semakin besar, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan baru. Jika benar ia memiliki ilmu penyembuhan yang luar biasa, dari mana asal kekuatan itu? Apakah murni dari Allah atau ada unsur lain yang tersembunyi di baliknya? Setelah mendapatkan berbagai informasi dari para santri, ulama, dan masyarakat, Gus Ikdam semakin yakin bahwa ia harus bertemu langsung dengan Ningsih Tinampi. Baginya, terlalu banyak spekulasi yang beredar, dan satu-satunya cara untuk memahami kebenaran adalah dengan menyaksikan sendiri metode pengobatan yang dilakukan. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tetapi juga tak bisa tinggal diam melihat umat Islam terpecah karena perbedaan pandangan terhadap praktik ini. Dalam perjalanan menuju keputusan tersebut, Gus Ikdam berkonsultasi dengan seorang ulama besar di daerahnya. Sang ulama mengingatkan bahwa perdebatan mengenai hal-hal gaib selalu menjadi topik sensitif dalam Islam. Jika Ningsih memang memiliki ilmu yang benar, maka harus dicari dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun, jika ada penyimpangan, maka sebagai seorang ustadz, Gus Ikdam harus berani menyuarakan kebenaran kepada umat. Keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Ia sadar bahwa pertemuan dengan Ningsih bisa saja berujung pada perdebatan yang panjang atau bahkan konflik yang lebih besar. Namun, sebagai seorang pendakwah, ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa umat tidak tersesat oleh hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Gus Ikdam pun mulai mencari cara agar bisa menemui Ningsih secara langsung tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Di sisi lain, kabar tentang keinginannya bertemu dengan Ningsih mulai menyebar. Beberapa pengikutnya mendukung langkah tersebut, tetapi ada pula yang mengingatkan bahwa menghadapi seseorang dengan pengaruh sebesar Ningsih Tinampi bukanlah hal yang sederhana. Ada risiko bahwa Gus Ikdam akan mendapatkan tekanan dari para pendukung Ningsih yang sangat fanatik. Namun, keyakinannya tak tergoyahkan, dan ia pun bersiap untuk pertemuan besar itu. Dengan niat yang sudah bulat, Gus Ikdam akhirnya menghubungi pihak Ningsih Tinampi untuk mengatur pertemuan. Tidak ada niat untuk menyerang atau merendahkan, tetapi murni untuk mencari kebenaran. Ia ingin berdialog secara langsung, bertanya tentang sumber ilmu yang digunakan, serta melihat sendiri bagaimana proses pengobatan itu dilakukan. Keputusan ini akan menjadi awal dari peristiwa besar yang akan mengguncang banyak pihak. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Gus Ikdam bersama beberapa santrinya berangkat menuju tempat praktik Ningsih Tinampi. Perjalanan mereka diwarnai dengan perasaan campur aduk, antara penasaran, waspada, dan semangat untuk mencari kebenaran. Mereka tidak membawa banyak orang untuk menghindari kesan konfrontatif. Namun, dalam hati, Gus Ikdam sadar bahwa pertemuan ini bisa saja mengubah banyak hal dalam persepsi masyarakat. Ketika tiba di lokasi, suasana sudah ramai. Puluhan pasien menunggu giliran untuk mendapatkan pengobatan dari Ningsih. Gus Ikdam melihat langsung bagaimana mereka datang dengan penuh harapan, sebagian besar membawa keluarga yang mendampingi. Beberapa dari mereka terlihat menangis, mungkin karena sudah putus asa dengan pengobatan medis yang tak kunjung berhasil. Hal ini semakin membuatnya ingin tahu lebih jauh tentang metode yang digunakan oleh Ningsih. Ketika akhirnya mereka dipersilakan masuk, Gus Ikdam disambut dengan ramah oleh Ningsih Tinampi.
wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan dengan kehadiran sang ustadz. Sebaliknya, ia justru menyambutnya dengan senyuman dan menawarkan duduk di ruangannya. Suasana awal cukup hangat, tetapi ada ketegangan di antara mereka, seolah masing-masing sudah siap dengan argumen untuk mempertahankan keyakinan masing-masing. Setelah berbasa-basi sejenak, Gus Ikdam mulai mengajukan pertanyaan pertamanya. Ia bertanya dari mana sebenarnya ilmu yang dimiliki Ningsih berasal. Apakah ini murni karunia dari Allah, atau ada unsur lain yang berperan di dalamnya? Ningsih tidak langsung menjawab, tetapi hanya tersenyum sambil menatap Gus Ikdam dengan tatapan yang sulit diartikan. Tanpa menunggu lebih lama, Ningsih mulai menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan berasal dari perjalanan spiritual yang panjang. Ia mengaku pernah mengalami pengalaman luar biasa yang membukakan mata batinnya terhadap dunia gaib. Ia bisa melihat makhluk tak kasat mata, berbicara dengan arwah, bahkan mendapatkan petunjuk dari sosok-sosok yang tak semua orang bisa lihat. Mendengar penjelasan ini, Gus Ikdam semakin ingin menggali lebih dalam. Suasana di dalam ruangan mulai berubah ketika Gus Ikdam mendengar penjelasan Ningsih Tinampi tentang pengalaman spiritualnya. Ia mencoba tetap tenang, tetapi dalam hatinya ada banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengklaim melihat makhluk gaib secara jelas? Bukankah Islam mengajarkan bahwa dunia jin dan manusia memiliki batas yang tidak bisa ditembus sembarangan? Dengan penuh rasa penasaran, Gus Ikdam pun mengajukan pertanyaan lanjutan. Apa yang membuat Anda yakin bahwa ilmu ini benar-benar berasal dari Allah? Tanya Gus Ikdam dengan nada tegas. Ningsih Tinampi tersenyum, lalu menjawab bahwa semua yang ia lakukan membawa manfaat bagi banyak orang. Menurutnya, jika ilmunya berasal dari sumber yang buruk, maka hasilnya pasti tidak akan memberikan kebaikan. Namun, Gus Ikdam tidak puas dengan jawaban itu. Ia menegaskan bahwa bukan hanya hasil yang menentukan kebenaran suatu ilmu, tetapi juga sumbernya. Perdebatan mulai menghangat ketika Gus Ikdam mempertanyakan klaim Ningsih yang bisa melihat surga dan neraka. Dalam Islam, hanya para nabi yang diberikan wahyu tentang hal tersebut, sehingga mustahil bagi manusia biasa untuk memiliki kemampuan itu. Ningsih tetap pada pendiriannya dan mengatakan bahwa pengalamannya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu. Jawaban ini membuat Gus Ikdam semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pengikut Ningsih yang mendengar perdebatan itu mulai merasa gusar. Mereka tidak terima jika guru mereka dianggap salah, apalagi oleh seorang ustadz yang baru pertama kali datang ke tempat itu. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menyela pembicaraan dan membela Ningsih. Namun, Gus Ikdam tetap tenang dan meminta agar diskusi ini tetap berlangsung dengan kepala dingin. Ia ingin mencari kebenaran, bukan menciptakan permusuhan. Perdebatan terus berlanjut tanpa ada kesepakatan. Gus Ikdam merasa bahwa semakin banyak pertanyaan yang ia ajukan, semakin banyak pula jawaban yang membuatnya ragu terhadap kebenaran ilmu yang dimiliki Ningsih. Namun, ia sadar bahwa meyakinkan seseorang yang telah begitu percaya dengan kemampuannya sendiri bukanlah hal yang mudah. Pertemuan ini baru permulaan, dan ia tahu bahwa perjalanan mencari kebenaran masih panjang. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Gus Ikdam memutuskan untuk meninggalkan tempat praktik Ningsih Tinampi dengan berbagai pemikiran yang memenuhi kepalanya. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, beberapa pengikut setia Ningsih mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka. Mereka merasa bahwa kedatangan Gus Ikdam hanyalah upaya untuk meragukan dan menjatuhkan sosok yang selama ini mereka percayai. Seorang pria paruh baya yang sudah lama menjadi pasien Ningsih dengan lantang berkata bahwa ilmu yang dimiliki gurunya telah menyembuhkan banyak orang. Baginya, tidak penting dari mana asal ilmu tersebut, yang terpenting adalah hasil nyata yang telah diberikan. Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama, tetapi dalam hatinya ia tetap berpegang pada prinsip bahwa kebenaran tidak bisa diukur hanya dari manfaat yang terlihat. Salah seorang wanita yang juga merupakan pasien Ningsih bahkan menangis dan memohon agar Gus Ikdam tidak mengganggu pengobatan ini. Ia merasa bahwa hanya melalui Ningsih ia bisa mendapatkan harapan setelah bertahun-tahun berobat ke berbagai tempat tanpa hasil. Melihat kesungguhan para pengikutnya, Gus Ikdam semakin menyadari betapa kuat pengaruh Ningsih terhadap mereka. Ia paham bahwa keyakinan seseorang tidak bisa diubah dalam satu pertemuan saja. Beberapa orang yang lebih fanatik bahkan mulai melontarkan kata-kata keras kepada Gus Ikdam. Mereka menuduhnya sebagai orang yang iri terhadap kesuksesan Ningsih dan mencoba menjatuhkan namanya.
Sadar bahwa situasi mulai memanas, Gus Ikdam memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan. Ia hanya berpesan agar mereka tetap berpikir kritis dan tidak menelan mentah-mentah setiap hal yang dianggap sebagai kebenaran. Setelah meninggalkan tempat itu, Gus Ikdam merasa bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Ia tahu bahwa meyakinkan orang-orang yang sudah terlanjur percaya bukanlah tugas yang mudah. Namun, ia juga tidak ingin menyerah begitu saja. Ia bertekad untuk terus mengungkap kebenaran dengan cara yang lebih bijak dan ilmiah agar masyarakat bisa memahami tanpa harus menimbulkan konflik yang lebih besar. Setelah pertemuannya dengan Ningsih Tinampi, Gus Ikdam kembali ke pesantrennya dengan banyak pertanyaan di benaknya. Ia merasa perlu menganalisis lebih dalam apa yang telah ia lihat dan dengar secara langsung. Malam itu, ia duduk bersama beberapa santri senior untuk membahas hal-hal yang menjadi kegelisahannya. Ia ingin memastikan bahwa langkah yang akan ia ambil selanjutnya benar-benar berdasarkan ilmu dan bukan sekadar emosi semata. Dalam diskusi tersebut, Gus Ikdam menguraikan kembali semua jawaban yang diberikan oleh Ningsih. Ia mencoba mencocokkan setiap pernyataan dengan ajaran Islam yang sudah ia pelajari selama ini. Salah satu santrinya menyampaikan pendapat bahwa beberapa metode yang digunakan Ningsih memang mirip dengan praktik ruqyah, tetapi ada bagian yang tampaknya melampaui batas syariat. Gus Ikdam mengangguk, menyadari bahwa itulah yang menjadi inti permasalahan. Ia kemudian membandingkan klaim-klaim Ningsih dengan berbagai kitab tafsir dan hadis. Dalam Islam, hanya Nabi yang diberikan wahyu dan bisa melihat hal-hal gaib dengan izin Allah. Seseorang yang mengaku bisa melihat surga dan neraka tanpa dalil yang jelas berpotensi menyesatkan umat. Gus Ikdam merasa inilah yang harus diklarifikasi kepada masyarakat, agar mereka tidak mudah percaya tanpa dasar yang kuat. Selain itu, ia juga mulai mengumpulkan berbagai bukti terkait praktik pengobatan Ningsih. Ia meminta para santrinya mencari testimoni dari orang-orang yang merasa tidak mendapatkan kesembuhan setelah berobat ke sana. Jika ada yang merasa tertipu, maka perlu ada langkah lebih lanjut untuk menyelidiki apakah metode pengobatan tersebut benar-benar bermanfaat atau hanya sebuah ilusi yang diperkuat oleh sugesti. Dalam perenungan yang mendalam, Gus Ikdam menyadari bahwa permasalahan ini bukan hanya tentang satu individu, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memahami konsep pengobatan dalam Islam. Ia tidak ingin langsung menyalahkan, tetapi juga tidak bisa diam melihat sesuatu yang berpotensi menyesatkan. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk mengambil langkah lebih konkret dalam menyikapi fenomena ini. Setelah pertemuan dengan Ningsih dan analisis yang ia lakukan, Gus Ikdam mulai berbicara secara terbuka dalam beberapa ceramahnya. Ia menjelaskan kepada jamaahnya tentang batasan-batasan dalam Islam terkait perkara gaib dan pengobatan alternatif. Ia tidak secara langsung menyebut nama Ningsih Tinampi, tetapi orang-orang sudah bisa menebak kemana arah pembicaraannya. Hal ini tentu saja mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian besar jamaahnya setuju dengan pendapatnya, terutama mereka yang memang sudah meragukan metode yang digunakan oleh Ningsih. Mereka merasa bahwa perlu ada klarifikasi agar umat tidak terjerumus dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Namun, di sisi lain, para pendukung Ningsih mulai merasa terganggu dengan pernyataan Gus Ikdam. Mereka menganggapnya sebagai seseorang yang iri terhadap kesuksesan Ningsih dan sengaja mencari kesalahan. Beberapa pesan berisi ancaman mulai masuk ke ponselnya. Ada yang memperingatkannya untuk berhenti membahas masalah ini, ada pula yang mengancam akan membawa perkara ini ke jalur hukum. Gus Ikdam membaca pesan-pesan tersebut dengan tenang. Ia sudah menduga bahwa tidak semua orang akan menerima apa yang ia sampaikan. Namun, ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa menyampaikan kebenaran adalah tugas seorang ulama. Selain itu, beberapa tokoh masyarakat mulai ikut campur dalam polemik ini. Ada yang meminta agar Gus Ikdam dan Ningsih Tinampi berdamai dan tidak memperpanjang konflik, sementara yang lain justru mendukung agar masalah ini diungkap lebih dalam. Situasi semakin memanas, dan media sosial mulai dipenuhi dengan perdebatan mengenai siapa yang benar dalam kasus ini. Gus Ikdam tahu bahwa ia harus berhati-hati dalam melangkah, agar masalah ini tidak berujung pada perpecahan yang lebih besar. Di tengah tekanan yang semakin besar, Gus Ikdam tetap berpegang pada prinsipnya. Ia tidak ingin mencari musuh, tetapi juga tidak bisa diam melihat sesuatu yang berpotensi menyesatkan umat. Ia pun mulai menyusun strategi baru untuk menghadapi situasi ini. Ia sadar bahwa hanya dengan cara yang bijak dan ilmiah,
ia bisa membawa masyarakat kepada pemahaman yang lebih baik mengenai batasan dalam pengobatan spiritual. Setelah menghadapi berbagai tekanan, Gus Ikdam merasa semakin terdorong untuk membongkar kebenaran di balik metode pengobatan Ningsih Tinampi. Ia tidak ingin hanya berdebat dengan argumen, tetapi juga membawa bukti yang kuat agar masyarakat bisa memahami duduk perkara dengan jelas. Untuk itu, ia mulai menghubungi beberapa pasien yang pernah berobat ke Ningsih, baik yang merasa sembuh maupun yang tidak merasakan manfaat apapun. Dalam beberapa pertemuan tertutup, Gus Ikdam mendengar berbagai cerita yang mengejutkan. Ada pasien yang mengaku sembuh setelah mengikuti ritual yang diberikan oleh Ningsih, tetapi ada pula yang merasa kondisi mereka justru semakin parah. Beberapa bahkan menyatakan bahwa mereka merasa tertipu karena biaya yang dikeluarkan cukup besar, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kesaksian-kesaksian ini semakin memperkuat keyakinan Gus Ikdam bahwa ada hal yang harus diungkap ke publik. Tak hanya mendengar kesaksian, Gus Ikdam juga berkonsultasi dengan para pakar medis dan ahli ruqyah syariah. Ia ingin memahami perbedaan antara penyembuhan secara medis, ruqyah sesuai syariat, dan metode yang digunakan oleh Ningsih. Dari hasil diskusi tersebut, ia menemukan bahwa banyak penyakit yang diderita pasien Ningsih sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Beberapa gangguan yang dianggap sebagai pengaruh makhluk gaib ternyata memiliki penjelasan medis yang logis. Dengan semua informasi yang telah dikumpulkan, Gus Ikdam mulai menyusun strategi untuk menyampaikan temuannya kepada masyarakat. Ia tidak ingin langsung menyerang Ningsih, tetapi lebih kepada memberikan pemahaman kepada umat agar tidak mudah terjebak dalam praktik yang belum jelas keabsahannya. Ia pun merencanakan sebuah kajian terbuka di mana ia akan membahas fenomena pengobatan alternatif dalam perspektif Islam dan ilmu pengetahuan. Langkah ini tentu bukan tanpa risiko. Ia tahu bahwa setelah ini, ia akan semakin banyak menghadapi perlawanan, baik dari pendukung Ningsih maupun dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan apa yang ia ungkapkan. Namun, bagi Gus Ikdam, menyampaikan kebenaran adalah tugas utama yang harus ia emban sebagai seorang ulama. Ia tidak takut dengan konsekuensi yang mungkin terjadi, karena ia yakin bahwa perjuangannya berada di jalan yang benar. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Gus Ikdam menggelar sebuah kajian terbuka yang dihadiri oleh ratusan orang, termasuk para santri, ulama, dan masyarakat umum. Dalam kajian tersebut, ia tidak hanya berbicara mengenai metode pengobatan dalam Islam, tetapi juga membahas batasan-batasan yang harus diperhatikan agar seseorang tidak terjerumus dalam praktik yang menyimpang. Ia ingin memberikan pemahaman yang seimbang, tanpa menghakimi secara sepihak. Dengan gaya ceramahnya yang khas, Gus Ikdam menjelaskan bahwa Islam memang mengakui adanya pengobatan spiritual, tetapi harus tetap berada dalam koridor syariat. Ia menegaskan bahwa ruqyah adalah metode yang diajarkan dalam Islam untuk menyembuhkan gangguan jin atau sihir, tetapi tidak boleh dicampur dengan praktik yang tidak memiliki dasar dalil yang jelas. Ia juga memperingatkan agar umat tidak mudah percaya pada seseorang yang mengklaim bisa melihat alam gaib tanpa bukti yang sahih. Dalam sesi tanya-jawab, beberapa hadirin mulai mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Ada yang bertanya apakah benar seseorang bisa berkomunikasi dengan arwah. Ada pula yang ingin tahu bagaimana membedakan antara kesembuhan yang datang dari Allah dan sekadar efek sugesti. Gus Ikdam menjawab dengan lugas, mengacu pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Ia juga mengajak hadirin untuk selalu kritis dan tidak mudah terbawa arus oleh fenomena yang sedang populer. Namun, di tengah jalannya kajian, muncul sekelompok orang yang tampaknya merupakan pendukung Ningsih. Mereka tidak terima dengan pernyataan Gus Ikdam yang dianggap menyudutkan guru mereka. Salah seorang dari mereka bahkan berusaha menyela dan meminta Gus Ikdam berhenti membahas topik tersebut. Namun, dengan tenang, Gus Ikdam menjelaskan bahwa yang ia lakukan bukan untuk menyerang individu tertentu, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada umat Islam. Meskipun ada sedikit ketegangan, kajian tersebut tetap berjalan hingga selesai. Banyak jamaah yang merasa tercerahkan dengan penjelasan yang diberikan oleh Gus Ikdam. Mereka mulai memahami bahwa dalam urusan pengobatan, tidak boleh hanya berpegang pada kepercayaan tanpa dalil yang jelas. Setelah kajian ini, Gus Ikdam semakin yakin bahwa ia harus terus menyuarakan kebenaran, meskipun banyak pihak yang menentangnya. Setelah kajian terbuka yang dilakukan oleh Gus Ikdam, reaksi dari pihak Ningsih Tinampi mulai bermunculan.
Para pendukungnya merasa bahwa kajian tersebut merupakan serangan tidak langsung terhadap metode pengobatan yang selama ini mereka yakini. Media sosial mulai ramai dengan perdebatan antara mereka yang mendukung Gus Ikdam dan mereka yang tetap percaya pada kemampuan Ningsih. Situasi semakin memanas ketika beberapa orang dari pihak Ningsih mulai mengeluarkan pernyataan yang menantang. Beberapa video beredar di internet yang memperlihatkan Ningsih Tinampi menanggapi pernyataan Gus Ikdam. Dalam salah satu videonya, ia menyatakan bahwa ilmu yang ia miliki bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan dalil agama. Menurutnya, pengalaman spiritual tidak bisa dibatasi oleh teks-teks yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ia juga menegaskan bahwa selama ini banyak orang yang sembuh berkat pengobatan yang ia lakukan, dan itu adalah bukti nyata yang tidak bisa disangkal. Selain itu, ada pula pihak yang mencoba menghubungi Gus Ikdam secara langsung untuk meminta klarifikasi. Mereka ingin tahu apakah kajian yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk membongkar praktik Ningsih atau sekadar memberi pemahaman kepada masyarakat. Gus Ikdam tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak menyerang individu, melainkan memberikan edukasi tentang batasan dalam pengobatan spiritual. Namun, ia juga tidak menampik bahwa apa yang disampaikannya memang menyoroti beberapa praktik yang dilakukan oleh Ningsih. Dalam beberapa kesempatan, Gus Ikdam kembali menegaskan bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam menerima segala bentuk pengobatan yang mengklaim memiliki unsur supranatural. Ia menyarankan agar mereka tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak mudah percaya pada sesuatu yang tidak memiliki dasar yang jelas. Ia juga mengingatkan bahwa kesembuhan sejati datang dari Allah, bukan dari makhluk atau ritual yang tidak memiliki landasan yang kuat. Meskipun Gus Ikdam berusaha meredam konflik, namun perdebatan di kalangan masyarakat semakin melebar. Banyak orang yang mulai mempertanyakan praktik pengobatan Ningsih secara lebih kritis. Sebagian mulai mencari alternatif pengobatan lain yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, sementara yang lain tetap teguh dengan keyakinan mereka bahwa Ningsih adalah satu-satunya harapan bagi mereka yang telah gagal dengan metode medis konvensional. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa pendukung fanatik Ningsih Tinampi mulai menantang Gus Ikdam secara terbuka. Mereka menuntut agar ia datang kembali ke tempat praktik Ningsih untuk membuktikan bahwa pengobatan tersebut memang menyalahi ajaran Islam. Beberapa dari mereka bahkan mengajak debat terbuka di hadapan masyarakat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Gus Ikdam tidak langsung menanggapi tantangan tersebut. Ia memahami bahwa debat terbuka bisa menjadi ajang adu argumen yang tidak produktif jika tidak dilakukan dengan cara yang bijak. Baginya, yang lebih penting adalah memberikan pemahaman kepada umat, bukan mencari kemenangan dalam perdebatan. Namun, tekanan dari berbagai pihak membuatnya harus mempertimbangkan langkah yang tepat untuk menanggapi situasi ini. Di tengah situasi yang semakin memanas, beberapa ulama senior mulai memberikan nasihat kepada Gus Ikdam. Mereka mengingatkan bahwa konflik semacam ini seringkali tidak berakhir dengan baik jika tidak dikelola dengan hati-hati. Sebagian dari mereka menyarankan agar Gus Ikdam tetap pada jalur dakwahnya dan tidak terpancing emosi. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa jika tantangan ini dibiarkan begitu saja, maka akan muncul anggapan bahwa Gus Ikdam takut untuk menghadapi kebenaran. Sadar bahwa situasi semakin sulit dikendalikan, Gus Ikdam akhirnya membuat pernyataan terbuka melalui media sosialnya. Dalam pernyataan tersebut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak takut untuk berdialog dengan siapapun, asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan ilmiah. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap berpikir jernih dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memperkeruh suasana. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah memberikan edukasi, bukan menciptakan permusuhan. Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta meredakan ketegangan. Justru semakin banyak pihak yang menunggu kelanjutan dari konflik ini. Masyarakat mulai terpecah menjadi dua kubu yang saling beradu argumen. Situasi ini membuat Gus Ikdam semakin menyadari bahwa perjalanannya dalam membongkar kebenaran tidak akan mudah. Ia harus menemukan cara yang lebih efektif untuk menyampaikan dakwahnya tanpa memperburuk keadaan. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Gus Ikdam menggelar sebuah kajian terbuka yang dihadiri oleh ratusan orang, termasuk para santri, ulama, dan masyarakat umum. Dalam kajian tersebut, ia tidak hanya berbicara mengenai metode pengobatan dalam Islam, tetapi juga membahas batasan-batasan yang harus diperhatikan agar seseorang tidak terjerumus dalam praktik yang menyimpang.
Ia ingin memberikan pemahaman yang seimbang, tanpa menghakimi secara sepihak. Dengan gaya ceramahnya yang khas, Gus Ikdam menjelaskan bahwa Islam memang mengakui adanya pengobatan spiritual, tetapi harus tetap berada dalam koridor syariat. Ia menegaskan bahwa ruqyah adalah metode yang diajarkan dalam Islam untuk menyembuhkan gangguan jin atau sihir, tetapi tidak boleh dicampur dengan praktik yang tidak memiliki dasar dalil yang jelas. Ia juga memperingatkan agar umat tidak mudah percaya pada seseorang yang mengklaim bisa melihat alam gaib tanpa bukti yang sahih. Dalam sesi tanya-jawab, beberapa hadirin mulai mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Ada yang bertanya apakah benar seseorang bisa berkomunikasi dengan arwah. Ada pula yang ingin tahu bagaimana membedakan antara kesembuhan yang datang dari Allah dan sekadar efek sugesti. Gus Ikdam menjawab dengan lugas, mengacu pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Ia juga mengajak hadirin untuk selalu kritis dan tidak mudah terbawa arus oleh fenomena yang sedang populer. Namun, di tengah jalannya kajian, muncul sekelompok orang yang tampaknya merupakan pendukung Ningsih. Mereka tidak terima dengan pernyataan Gus Ikdam yang dianggap menyudutkan guru mereka. Salah seorang dari mereka bahkan berusaha menyela dan meminta Gus Ikdam berhenti membahas topik tersebut. Namun, dengan tenang, Gus Ikdam menjelaskan bahwa yang ia lakukan bukan untuk menyerang individu tertentu, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada umat Islam. Meskipun ada sedikit ketegangan, kajian tersebut tetap berjalan hingga selesai. Banyak jamaah yang merasa tercerahkan dengan penjelasan yang diberikan oleh Gus Ikdam. Mereka mulai memahami bahwa dalam urusan pengobatan, tidak boleh hanya berpegang pada kepercayaan tanpa dalil yang jelas. Setelah kajian ini, Gus Ikdam semakin yakin bahwa ia harus terus menyuarakan kebenaran, meskipun banyak pihak yang menentangnya. Setelah kajian terbuka yang dilakukan oleh Gus Ikdam, reaksi dari pihak Ningsih Tinampi mulai bermunculan. Para pendukungnya merasa bahwa kajian tersebut merupakan serangan tidak langsung terhadap metode pengobatan yang selama ini mereka yakini. Media sosial mulai ramai dengan perdebatan antara mereka yang mendukung Gus Ikdam dan mereka yang tetap percaya pada kemampuan Ningsih. Situasi semakin memanas ketika beberapa orang dari pihak Ningsih mulai mengeluarkan pernyataan yang menantang. Beberapa video beredar di internet yang memperlihatkan Ningsih Tinampi menanggapi pernyataan Gus Ikdam. Dalam salah satu videonya, ia menyatakan bahwa ilmu yang ia miliki bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan dalil agama. Menurutnya, pengalaman spiritual tidak bisa dibatasi oleh teks-teks yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ia juga menegaskan bahwa selama ini banyak orang yang sembuh berkat pengobatan yang ia lakukan, dan itu adalah bukti nyata yang tidak bisa disangkal. Selain itu, ada pula pihak yang mencoba menghubungi Gus Ikdam secara langsung untuk meminta klarifikasi. Mereka ingin tahu apakah kajian yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk membongkar praktik Ningsih atau sekadar memberi pemahaman kepada masyarakat. Gus Ikdam tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak menyerang individu, melainkan memberikan edukasi tentang batasan dalam pengobatan spiritual. Namun, ia juga tidak menampik bahwa apa yang disampaikannya memang menyoroti beberapa praktik yang dilakukan oleh Ningsih. Dalam beberapa kesempatan, Gus Ikdam kembali menegaskan bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam menerima segala bentuk pengobatan yang mengklaim memiliki unsur supranatural. Ia menyarankan agar mereka tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak mudah percaya pada sesuatu yang tidak memiliki dasar yang jelas. Ia juga mengingatkan bahwa kesembuhan sejati datang dari Allah, bukan dari makhluk atau ritual yang tidak memiliki landasan yang kuat. Meskipun Gus Ikdam berusaha meredam konflik, namun perdebatan di kalangan masyarakat semakin melebar. Banyak orang yang mulai mempertanyakan praktik pengobatan Ningsih secara lebih kritis. Sebagian mulai mencari alternatif pengobatan lain yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, sementara yang lain tetap teguh dengan keyakinan mereka bahwa Ningsih adalah satu-satunya harapan bagi mereka yang telah gagal dengan metode medis konvensional. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa pendukung fanatik Ningsih Tinampi mulai menantang Gus Ikdam secara terbuka. Mereka menuntut agar ia datang kembali ke tempat praktik Ningsih untuk membuktikan bahwa pengobatan tersebut memang menyalahi ajaran Islam. Beberapa dari mereka bahkan mengajak debat terbuka di hadapan masyarakat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Gus Ikdam tidak langsung menanggapi tantangan tersebut. Ia memahami bahwa debat terbuka bisa menjadi ajang adu argumen yang tidak produktif jika tidak dilakukan dengan cara yang bijak.
Baginya, yang lebih penting adalah memberikan pemahaman kepada umat, bukan mencari kemenangan dalam perdebatan. Namun, tekanan dari berbagai pihak membuatnya harus mempertimbangkan langkah yang tepat untuk menanggapi situasi ini. Di tengah situasi yang semakin memanas, beberapa ulama senior mulai memberikan nasihat kepada Gus Ikdam. Mereka mengingatkan bahwa konflik semacam ini seringkali tidak berakhir dengan baik jika tidak dikelola dengan hati-hati. Sebagian dari mereka menyarankan agar Gus Ikdam tetap pada jalur dakwahnya dan tidak terpancing emosi. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa jika tantangan ini dibiarkan begitu saja, maka akan muncul anggapan bahwa Gus Ikdam takut untuk menghadapi kebenaran. Sadar bahwa situasi semakin sulit dikendalikan, Gus Ikdam akhirnya membuat pernyataan terbuka melalui media sosialnya. Dalam pernyataan tersebut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak takut untuk berdialog dengan siapapun, asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan ilmiah. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap berpikir jernih dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memperkeruh suasana. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah memberikan edukasi, bukan menciptakan permusuhan. Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta meredakan ketegangan. Justru semakin banyak pihak yang menunggu kelanjutan dari konflik ini. Masyarakat mulai terpecah menjadi dua kubu yang saling beradu argumen. Situasi ini membuat Gus Ikdam semakin menyadari bahwa perjalanannya dalam membongkar kebenaran tidak akan mudah. Ia harus menemukan cara yang lebih efektif untuk menyampaikan dakwahnya tanpa memperburuk keadaan. Setelah tekanan dari berbagai pihak semakin besar, akhirnya disepakati bahwa akan diadakan pertemuan terbuka antara Gus Ikdam dan Ningsih Tinampi. Acara ini dirancang bukan sebagai ajang perdebatan sengit, melainkan sebagai forum diskusi untuk mencari titik terang dari perbedaan pandangan mereka. Lokasi pertemuan ditetapkan di sebuah aula besar, dengan dihadiri oleh masyarakat, tokoh agama, serta beberapa media yang ingin meliput langsung. Saat hari yang dinantikan tiba, suasana aula begitu tegang. Para pendukung masing-masing pihak memenuhi ruangan, menantikan bagaimana kedua tokoh ini akan mengemukakan pandangannya. Gus Ikdam tiba lebih dahulu dengan para santrinya, sementara Ningsih Tinampi datang dengan beberapa orang yang selama ini menjadi pasiennya. Keduanya duduk berhadapan, siap untuk menyampaikan argumentasi mereka dengan kepala dingin. Dalam sesi pembuka, Gus Ikdam menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menjatuhkan siapapun, melainkan hanya ingin meluruskan pemahaman umat mengenai batasan pengobatan dalam Islam. Ia menyoroti bahwa klaim seseorang bisa melihat surga dan neraka haruslah berdasarkan dalil yang jelas, bukan sekadar pengalaman pribadi yang sulit dibuktikan. Ia juga menekankan bahwa dalam Islam, setiap pengobatan harus bersandar pada prinsip-prinsip syariat dan tidak boleh menyimpang dari ajaran Rasulullah. Ningsih Tinampi pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa metode yang ia gunakan telah membantu banyak orang dan kesembuhan yang mereka alami bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan teori agama semata. Ia mengklaim bahwa keahliannya adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, bukan sesuatu yang ia pelajari dari sumber-sumber gelap. Ia juga menegaskan bahwa selama ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk percaya atau berobat kepadanya. Diskusi berlangsung sengit, dengan masing-masing pihak mempertahankan pendapat mereka. Gus Ikdam tetap berpegang pada dalil dan hukum Islam, sementara Ningsih menggunakan pengalaman serta testimoni pasien sebagai bukti keberhasilannya. Meskipun tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut, namun masyarakat yang hadir mulai mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai persoalan ini. Beberapa mulai mempertanyakan kembali kepercayaan mereka, sementara yang lain semakin yakin dengan pendirian masing-masing. Setelah pertemuan terbuka antara Gus Ikdam dan Ningsih Tinampi, efeknya langsung terasa di masyarakat. Perdebatan yang sebelumnya hanya terjadi di lingkup terbatas kini semakin meluas. Media sosial dipenuhi dengan berbagai tanggapan, baik yang mendukung Gus Ikdam maupun yang tetap berpihak pada Ningsih. Berbagai potongan video dari pertemuan tersebut tersebar luas, memperpanjang diskusi di kalangan publik. Sebagian orang yang sebelumnya percaya sepenuhnya pada metode Ningsih mulai mempertimbangkan kembali sikap mereka. Mereka merasa bahwa ada beberapa hal dalam pengobatan Ningsih yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa bahkan memilih untuk berhenti berobat dan mencari metode yang lebih sesuai dengan syariat. Namun, di sisi lain, ada juga yang semakin yakin bahwa Ningsih adalah seorang penyembuh sejati yang mendapatkan ilmu langsung dari alam gaib.
Di kalangan ulama, peristiwa ini menjadi bahan diskusi yang lebih serius. Banyak yang mulai mengkaji kembali fenomena pengobatan alternatif yang berkembang di masyarakat. Beberapa organisasi Islam bahkan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai batasan-batasan pengobatan yang diperbolehkan dalam Islam. Mereka mengimbau umat agar tidak mudah percaya pada seseorang yang mengklaim memiliki kemampuan di luar batas kewajaran tanpa dasar yang jelas. Namun, dampak yang paling terasa adalah pada diri Gus Ikdam sendiri. Ia kini semakin dikenal sebagai ulama yang berani menyuarakan kebenaran, meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Ceramah-ceramahnya semakin banyak dihadiri oleh orang-orang yang ingin memahami Islam lebih dalam, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mistik dan pengobatan spiritual. Ia pun semakin berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada umat agar tidak terjerumus dalam keyakinan yang tidak berdasar. Sementara itu, Ningsih Tinampi tetap menjalankan praktiknya seperti biasa. Ia tidak terganggu dengan perdebatan yang terjadi dan tetap menerima pasien yang datang kepadanya. Bagi para pendukungnya, pertemuan dengan Gus Ikdam justru semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa Ningsih memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Konflik ini tidak berakhir dengan kemenangan salah satu pihak, tetapi lebih kepada membuka mata masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami sesuatu. Seiring dengan semakin luasnya dampak dari diskusi terbuka antara Gus Ikdam dan Ningsih Tinampi, tekanan mulai datang dari berbagai arah. Beberapa pihak yang merasa terganggu dengan dakwah Gus Ikdam mulai memberikan peringatan agar ia berhenti membahas masalah ini. Ada yang menghubunginya secara langsung, menyampaikan ancaman tersembunyi, sementara yang lain menggunakan media sosial untuk menyudutkannya. Selain itu, beberapa santri Gus Ikdam melaporkan bahwa mereka mulai mengalami gangguan dari pihak yang tidak dikenal. Beberapa pesan singkat bernada intimidasi masuk ke ponsel mereka, mengingatkan agar mereka tidak lagi membahas metode pengobatan Ningsih. Beberapa bahkan mendapati bahwa akun media sosial mereka diretas dan disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Namun, Gus Ikdam tidak gentar. Ia menyadari bahwa perjuangan dalam menegakkan kebenaran memang tidak akan pernah mudah. Ia kembali mengingatkan para santrinya agar tetap tenang dan tidak terpancing provokasi. Ia juga meminta mereka untuk lebih berhati-hati dalam berbagi informasi agar tidak mudah menjadi sasaran fitnah atau manipulasi pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, dukungan untuk Gus Ikdam juga semakin besar. Banyak ulama dan tokoh masyarakat yang menyatakan solidaritas mereka, menegaskan bahwa apa yang dilakukan Gus Ikdam adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Mereka mengajak umat untuk tidak takut dalam menyuarakan kebenaran dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Mereka juga mulai mengadakan diskusi dan kajian serupa di berbagai daerah untuk memperluas pemahaman umat. Meski tekanan semakin berat, Gus Ikdam tidak pernah berpikir untuk mundur. Ia tahu bahwa selama ia berada di jalan yang benar, pertolongan Allah akan selalu ada. Ia pun semakin memperkuat langkahnya dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam gerakan dakwahnya. Baginya, ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan dengan Ningsih Tinampi, tetapi sebuah perjuangan untuk menjaga akidah umat dari pengaruh yang bisa menyesatkan.